Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas trigonometri. Yang pertama itu adalah identitas geometri dasar. Nah, pada kesempatan ini, identitas geometri dasar ini berhubungan erat dengan yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Yang dimana ada segitiga ABC, siku-sikunya berada di B. Sehingga kita dapat menyimpulkan, dan di sini ada diketahui yaitu betanya, yaitu sudut betanya. Berarti kita gunakanlah rumus Pitagoras. Nah, sebelum itu kita misalkan dulu. AB itu adalah C, dan pada sudut koordinat kartesius itu adalah sumbu X. Kemudian BC itu kita misalkan dengan A, sehingga ada kan vertikal, berarti kita buat dia jadi Y. Kemudian sisi miring ini kita misalkan jadi B, dan ini kita pada sudut koordinat kutub itu adalah R, panjang sisi A ketara titik C. Baik. Nah, di dalam rumus Pitagoras untuk mencari sisi miring itu adalah A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, A kuadrat di sini adalah panjang si BC. Bisa juga kita buat BC kuadrat ditambah A tambah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat. Nah, kita misalkan aja dari ABC. Nah, maka kita dapat mengetahui, perlu diingat perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu kan ada sin A, cos A, tan A. Itu aja, itu kita ambil. Kalau kosekan, sekan, dan kotangin itu kan sudah kita tahu kebalikan pada ini, dari ini. Baik, yang pertama itu adalah nilai dari sin A, sin alfa. Kita misalkan beta ini adalah jadi A, sin A ini di titik A, berarti sin A sama dengan sisi depan per miring, berarti A per B. Nah, kita buat dia menjadi sumbu, yaitu kita misalkan dari Y per R. Nah, untuk mencari nilai Y, di sini kan ada Y per R. Berarti kita gunakan rumus untuk mencari nilai Y itu adalah R dikalikan dengan sin alfa. Ini adalah perkalian silang. Y berarti Y sama dengan R dikalikan dengan sin alfa. Kemudian untuk mencari cos alfa itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Berarti sisi sampingnya adalah si C, sisi miringnya adalah si B, berarti C per B. Nah, kita masukkan, kita misalkan jadi X per R. Nah, untuk mencari nilai X, kita silakan, berarti R dikalikan dengan cos alpha, sehingga X sama dengan R dikali dengan cos alpha. Kemudian kita buat, tadi kan kita buat A kuadrat tambah C kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Nah, kita ubah nih, A itu menjadi Y, kemudian A itu menjadi Y, dan C itu menjadi X. Nah, atau kita bisa buat pada koordinat kan X duluan, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. B kuadrat kita misalkan R. Sehingga kan kita sudah mengetahui untuk mencari nilai X dan Y itu sudah kita ketahui dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-sikunya. Sehingga kita substitusikan nilai dari X dan Y terhadap persamaan ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Substitusikanlah nilai X. Nilai X nya berarti R dikali dengan cos A kuadrat ditambah R dikali sin A kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita jabarkan menjadi R kuadrat dikali cos kuadrat A ditambah R kuadrat dikali sin kuadrat A sama dengan R kuadrat. Nah, kita sederhanakanlah fungsi ini, kita bagikan, sama-sama bagi R dikalikan dengan 1 per R kuadrat, sehingga matilah nilai R kuadratnya, tewas, jadi ini 1. Ini adalah 1 juga 1, sehingga kita tuliskan cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu adalah 1. Inilah identitas yang pertama. Kemudian identitas yang kedua, kita untuk mencari nilai sin A kuadrat, sin
Nah, di sini kan ada cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Nah, untuk mencari sin kuadrat A, kita pindahkan nilai dari cos kuadrat A ke kanan, berarti berubah tanda. Positif ke negatif, berarti 1 dikurang cos kuadrat A. Begitu juga dengan nilai cos kuadrat A, yaitu kita kurangi. Yaitu sama dengan cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Sehingga inilah identitas dasarnya untuk nilai cos dan sin. Bagaimana dengan tan? Tan itu berarti tan A-nya berarti sisi depan per sisi samping. Sisi depannya itu adalah sebenarnya adalah A per C. Kita ubah menjadi Y per X. Nah, sehingga tan A itu kan nilai Y adalah ini. R dikali dengan sin A. Kemudian nilai X itu adalah R dikali dengan cos A. Sehingga kita substitusikan, sehingga kita sederhanakan menjadi ini ada 1, ini 1. Sehingga nilai dari tan A itu adalah sama dengan sin A per cos A. Contoh soal. Diketahui jika tan B sama dengan 2, coba tentukan nilai dari 5 sin B dikurang 2 cos B per sin B tambah 2 cos B. Nah, diketahui identitasnya berarti tan B itu adalah 2. Nah, 5 dikali sin B dikurang 2 cos B per sin B ditambah 2 cos B itu, nah ini perhatikan. Oleh karena tan B kan diketahui tan B-nya adalah 2. Berarti B-nya tidak sama dengan sudut 90 derajat sehingga cos betanya itu tidak sama dengan 0. Dengan demikian, kita dapat mengetahui pembilang dari dengan demikian kita dapat membagi pembilangnya yaitu dengan membaginya cos B. Nah, lihat penyelesaian berikut yaitu 5 sin B di 5 disoalkan 5 sin B per katanya kan dibagikan dengan cos B, berarti 5 sin B per cos B dikurang 2 cos B per cos B. Ini pun dibagi dengan cos B juga, pembilang sama penyebutnya, berarti sin B per cos B ditambah 2 cos B per cos B, sehingga kita dapat membunuhnya. Cos 5 sin B dikali cos B tidak bisa kita tewaskan, yang bisa kita tewaskan ini 2 cos B ini dikali per cos B ini tewas cos B habis. Kemudian sin B per cos B ditambah 2 cos B per cos B kita habiskan jadi sisa 2, berarti 5 tan B dikurangi 2 sama dengan tan B ditambah alfa, sehingga tan B kan diketahui nilainya adalah 2, berarti 5 dikali 2 dikurang 2. Di sini tan B ada 2 ditambah 2 jadi 10 dikurang 2 per 4, jadi 8 per 4 sama dengan 2. Berikutnya itu identitas trigonometri yang lainnya kita buktikan. Yang pertama adalah rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut, berarti ada sudut alfa dan beta, berarti terdapat dua sudut alfa dan beta. Nah, untuk mencari rumus jumlah itu ini rumus untuk cos alfa ditambah B dan cos alfa dikurang B. Perhatikan, kalau dia peraturan dari cos alfa ditambah beta, hasilnya di sini adalah negatif. Kalau cos alfa dikurang B, nilainya positif di sini. Sehingga cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos B dikurang sin alfa dikali sin B. Kemudian rumus cos alfa dikurang B itu sama dengan cos alfa dikali dengan cos B ditambah sin alfa dikali sin B. Untuk memperoleh rumus ini kita gunakan yaitu koordinat kutub. Nah, koordinat kutub kan ada seperti berikut ini. Jarak ini adalah titik 0 ya. P, Q, R, S. Dari sinilah kita jabarkan rumus-rumusnya. Ada nanti berpasangan dengan ini sehingga menimbulkanlah rumus yang seperti ini berikut.
Nah, untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk pada sin, yaitu sin alfa ditambah b dan sin alfa dikurang b itu sebagai berikut. Rumus sin alfa ditambah b itu sin alfa tambah b sama dengan sin alfa dikali cos alfa ditambah cos alfa dikali sin b. Ingat, kalau dia pada cos, kalau dia penjumlahannya di sini ada negatif, tetapi kalau dia pada sin itu tetap tandanya positif, tetap penjumlahannya. Kemudian rumus untuk sin alfa dikurang b, sin alfa dikurang b sama dengan sin alfa dikali cos b dikurang 2 cos alfa dikurang cos alfa dikali sin b. Nah, ini untuk sin a dikurang b itu tetap nilainya di sini kurang. Beda dengan di cos a tambah b, cos a dikurang b itu di sini positif. Untuk pembuktian rumus sin alfa ditambah b dan sin alfa dikurang b ini, kita lihat pada rumus ini, yaitu pada segitiganya. Ini terdapat segitiga segitiga yaitu segitiga ACD, yaitu kita bagi dua sehingga menghasilkan dua segitiga, yaitu segitiga ABD dan segitiga CBD. Nah, kita peroleh rumusnya. Nah, di sini terdapat alfa dan di sini juga ada alfa, dua alfanya, berarti sin alfa itu berarti sisi depannya berarti AB per AD. Nah, untuk mencari AD berarti kita silakan berarti AD dikali dengan sin alfa. Nah, untuk mencari nilai cosnya berarti sisi sampingnya berarti BD per sisi samping AD, berarti BD per AD. Sehingga untuk mencari nilai BD kita substitusikan nilainya menjadi AD dikalikan dengan cos alfa. Kemudian ini adalah untuk segitiga yang pertama, itu segitiga ABD. Untuk segitiga CBD ini juga rumusnya berarti tetap di titik D nya si alfanya, berarti kita misalkan dengan sin B atau beta. Kita misalkan ini adalah alfa, di segitiga keduanya ada beta. Maaf, sebelumnya tadi saya bilang alfa dan alfa, enggak, ini ada alfa, di sini ada beta atau theta. Terserah mau beta mau theta, yang penting di mana Anda mengerti, disitulah ada jalannya. Kemudian kita perhatikan rumus CBD. Untuk mencari sin betanya berarti BC per CD. Untuk mencari BC berarti CD dikali. Untuk mencari BC berarti CD dikali sin beta. Untuk mencari cos beta berarti sisi sampingnya BD per CD. Berarti untuk mencari BD sama dengan CD dikali dengan cos beta. Sehingga kita memperoleh untuk mencari rumus dari segitiga. Kan rumus untuk mencari rumus luas segitiga itu kan ada setengah. Rumus mencari segitiga itu, luas segitiga itu adalah setengah alas dikali dengan tinggi. Nah, di sini kan di soal kan ada alasnya. Di segitiga pertama berarti alasnya adalah AB. Apanya? BD. Berarti 1/2 dikali AB dikali BD. Sehingga kita substitusikan nilainya. AB tadi nilainya AD dikali dengan sin alfa. Nilai dari CD untuk mencari BD itu ini. Itu nilai dari CD dikali cos beta. Kemudian segitiga kedua itu CBD, berarti nilai setengah BC dikali BD. Alasnya BC, tingginya adalah BD. Berarti masukkan nilainya, substitusikan dari perbandingan segitiga yang tadi. Itu CD dikali sin beta dikali AD cos alfa. Sehingga untuk mencari luas keseluruhan dari segitiga ACD, yaitu kita jumlahkan luas segitiga pertama ditambah dengan luas segitiga kedua. Itu luas segitiga ABD ditambah luas segitiga CBD. Nah, kan kita sudah tahu entah berapa rumus apanya. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Setengah AD, luas segitiga yang pertama itu ada ini. Setengah AD dikali sin alfa dikali CD cos beta. Nih. Kemudian setengah CD dikali sin B dikali AD cos alfa adalah ini. Sehingga kita habiskan ini AD
Ini jadi habis sehingga menyimpulkan sin alfa dikali B ditambah sin B dikali cos alfa. Sehingga rumus ini merupakan rumus dari sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos B ditambah sin B dikali dengan cos alfa. Nah, pada pelajaran sebelumnya kan di waktu SMA kita udah mengetahui apabila sinnya tetanya negatif berarti tetap min sin teta, dan apabila cosnya nilai tetanya negatif berarti nilainya positif cos teta, sehingga kita substitusikanlah nilai dari si beta, berarti sin alfa ditambah min beta sama dengan sin alfa dikalikan dengan cos min beta ditambah sin min beta dikali cos alfa. Ingat, nilai cos min beta adalah cos beta. Cos theta berarti jadi cos beta dikurang sin theta kan min sin theta, tetap min sin theta. Maka dikalikan sini pindah jadi min sin B dikali cos alfa. Nah, contoh soal untuk cos yaitu sudut jumlah dan selisih dua sudut, yaitu yang pertama untuk cos alfa cos dikali alfa ditambah B, yaitu perhatikan contoh yang pertama. Yang pertama, jabarkanlah cos 2D ditambah 4E dan cos 2D dikurang 4E. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Berarti alfanya 2D, betanya berarti 4E. Berarti kita masukkan cos 2D dikali cos 4E dikurang sin 2D dikali cos 4E. Inilah penjabarannya. Kemudian untuk cosnya dikali 2D dikurang 4T ini, cos 2D dikurang 4E sama dengan cos, nilai kita masukkan cos alfanya berarti cos 2D dikali cos 4E ditambah sin 2D dikali cos 4E. Inilah dia penjabarannya. Kemudian contoh yang kedua, dengan menyatakan 75 derajat sama dengan 45 derajat ditambah 30 derajat dan 15 derajat itu adalah 45 derajat dikurang 30 derajat, maka hitunglah cos 75 dan cos 15 derajat. Nah, perhatikan. Berarti ini adalah sifat dari cos penjumlahan. Berarti kita masukkan cos alfa dikali dengan cos beta, sin alfa dikali dengan sin beta. Berarti cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Ingat, pada tabel sudut istimewa nilai cos 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Sedangkan nilai cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Dikurang sin 45 itu berarti 1/2 akar 2 dikali sin 30 adalah setengah. Sehingga kita sederhanakan menjadi 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Sederhanakan menjadi 1/4 dikali akar 6 dikurang akar 2. Kemudian untuk contoh yang kedua itu, yaitu cos 15 derajat, berarti cos 45 dikurang 30. Berarti itu halnya sama. Yang bedanya di sini tandanya saja yang berbeda. Penyelesaiannya tetap sama dengan yang tadi, tetapi di sini tandanya negatif, di sini tandanya positif. Oke, yang kedua itu adalah jabarkanlah sin 4C dikurang 6D dan sin 2B ditambah 3C. Nah, perhatikan, sin itu kan sin A cos B, berarti sin 4C dikali dengan cos 6D dikurang cos 4C dikali sin 6D. Ini perhatikan rumus yang ini untuk menyelesaikan yang ini. Kemudian sin 2B tambah 3C berarti sin 2B dikali cos C ini
sin ini sin alfa cos beta. Inilah dia, dikurang cos alfa dikali sin beta, berarti cos 2b dikali sin 3c. Inilah penjabarannya. Kemudian yang nomor 2 ini 15 derajat dengan menyatakan 15 derajat sama dengan 45 derajat dikurang 30 derajat dan 75 derajat sama dengan 45 tambah 30 derajat. Tentukan dari nilai sin 15 derajat dan sin 75 derajat. Nah, perhatikan ini sama saja, sin 40 masukkan saja nilainya, berarti sin alfa dikali dengan cos beta sama dengan dikurang cos alfa dikali sin beta, sehingga ini diperoleh hasilnya, sehingga sin 45 adalah 1/2 akar 2 dan cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3 dikurang 1/2. Cos 45 itu adalah 1/2 akar 2. Kemudian sin 30 derajat itu adalah setengah, sehingga 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2 kita sederhanakan menjadi 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Nah, di sini untuk yang penjumlahan kalau pengurangan sin tetap tandanya negatif, untuk penjumlahan tetap positif di apanya ya. Itu aja. Berikutnya adalah rumus-rumus untuk tan alfa ditambah b dan tan alfa dikurang b. Perhatikan ini adalah rumus-rumusnya. Rumus sudut berelasi itu tannya itu adalah sin a per cos a. Ini adalah yang kita ambil dari rumus identitas dasar geometrinya. Nah, sehingga kita memperoleh tan a ditambah b itu adalah tan alfa ditambah tan b per 1 dikurang tan alfa kali tan b. Ini adalah rumus. Tan untuk yang tan a dikurang b itu sama dengan tan alfa dikurang tan b per 1 ditambah tan alfa dikali tan b. Ingat, kalau dia penjumlahan, tanda negatifnya itu berada di penyebut pembilang ini, penyebutnya berada di penyebut, pembilangnya positif. Kalau dia pengurangan, pembilangnya negatif, penyebutnya positif. Itu aja untuk mengingatnya. Berikutnya adalah rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Ingat, rumus sudut rangkap berarti ada 2 alfa, berarti kita misalkan ini 2a. Itu ini kita peroleh dari rumus yang penjumlahan dan selisih dari rumus 2 sudut, yaitu sin a tambah b sama dengan sin a dikali cos b tambah cos a dan sin b. Ingat, sin 2a berarti sin a tambah alfa, berarti kita masukkanlah di sini nilainya. Ini jadi cos alfa, ini jadi sin alfa. Sin a berarti cos 2a berarti kita sifat perkalian komutatif, sehingga menghasilkan 2 sin a dikali dengan cos a. Kemudian untuk rumus cos 2a ini kita peroleh juga dari rumus, yaitu rumus selisih 2 sudut, yang dimana cos a dikurang b cos a ditambah b, berarti di sini ada cos 2a berarti cos a ditambah a. Ini adalah untuk rumus cos 2a. Nah, kita ketahui bahwa rumus untuk cos 2a itu adalah untuk rumus cos alfa itu adalah ini, yang penjumlahan alfa tambah beta adalah cos alfa dikali cos alfa b dikurang sin alfa dikali sin b. Tinggal kalau dia sudah terangkap berarti tinggal ganti nilai b-nya menjadi betanya menjadi cos alfa, ininya cos alfa menjadi cos alfa, sehingga rumus sudut rangkap cos 2a itu berarti cos kuadrat a dikurang sin kuadrat a, karena cos a dikali dengan cos a jadi cos kuadrat a dikurang sin a dikali sin a berarti sin kuadrat a. Nah, ini kan terdapat telah rumus identitas dasarnya, identitas dasar geometri, di mana untuk mencari nilai cos kuadrat a, nilai dari cos kuadrat a itu adalah 1 dikurang sin kuadrat
A dikurang sin kuadrat A, sehingga dapat rumus 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Sebaliknya untuk nilai sin itu berarti min, berarti di sini min 1 dikurang, untuk mencari nilai sin, untuk mencari cos adalah 1 dikurang sin kuadrat A. Kita tuliskan jadi cos kuadrat A dikurang dalam kurung 1 dikurang cos kuadrat A, sehingga 2 cos kuadrat A dikurang 1. Ini kan negatif dikali negatif jadi positif, kita tambahkan jadi 2 cos kuadrat A dikurang 1, sehingga ada 3 rumus sudut rangkap yang dapat kita ambil untuk cos 2A, yaitu cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1 apabila nilai sinnya diketahui, dan ini apabila nilai cosnya diketahui. Kemudian untuk rumus sudut rangkap tan 2A, yaitu tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Ini diperoleh dari rumus, yaitu rumus rumus penjumlahan dan selisih dua sudut tan A tambah B, dimana tan A ditambah B berarti tan A tambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Tinggal kita ubah, ini adalah jadi tan A berarti 2 tan A per 1 dikali tan kuadrat A, sehingga inilah rumus untuk sudut rangkap tan 2A. Perhatikan contoh berikut ini untuk contoh rumus sudut rangkap, yaitu identitas trigonometri pada sudut rangkap. Yang itu pertama, jika tan A sama dengan 2 dan A berada di kuadran ketiga, hitunglah nilai sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Nah, diketahui nilai dari tan A itu adalah 2. Ini di sudut perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, nilai tan itu berarti sisi depan per sisi samping. Berarti nilai sisi depannya adalah 2, nilai sisi sampingnya adalah 1. Berarti 2 per 1. Inilah nilai dari tan A. Nah, yang ditanyanya, maka kita peroleh ini tan ini adalah Y dan ini adalah X, Y per X. Maka untuk sin A berarti min X berarti min 2 per akar 5. Untuk nilai cosnya berarti Y per R berarti 1 per akar 5. Jadi min 1 per 5 akar 5. Nah, perhatikan ini nilai dari sin 2A. Sin 2A berarti 2 sin A dikali dengan cos A. Berarti 2 dikali nilai dari sin A berapa? Min 2 per 5 akar 5, berarti min 2 per 5 akar 5 dikali dengan nilai cos A berarti min 1 per 5 dikali akar 5, berarti 4 per 25 dikali 5 menjadi 4 per 5. Ini habis hasilnya 4 per 5, atau ini 2 kali ini min 4, atau 2 kali 2 per akar 5 dikali ini, kita gunakan rumus singkatnya min 2, ini ada 2, sinnya adalah 2 per akar 5 dikali 1 per 5 akar 5, sama aja jadi 4 per 5. Kemudian cos 2A, cos 2A berarti cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Dari ketahui nilai sin dan nilai cosnya, tinggal masukkan. Nah, ini ada hasilnya, min 1 per akar 5 kuadrat dikurang min 2 per akar 5 kuadrat. Jadi 1 per 5 dikurang 4 per 5. Jadi min 3 per 5 untuk cos 2A nya. Untuk tan 2A nya berarti 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Nilai tannya tadi ada 2. Berarti 2 dikali 2 per 1 dikurang 2 pangkat 2. Berarti 4 per min 3. Inilah nilai dari tan 2A nya. Untuk yang terakhir ini sebenarnya masih banyak rumus-rumus identitas trigonometri, tetapi saya akan akhiri dengan rumus setengah trigonometrinya. Itu untuk rumus setengah sudut trigonometri itu berarti sin A per 2 sama dengan tan lebih kurang akar 1 dikurang cos A per 2.
cos A per 2 berarti lebih kurang akar 1 tambah cos A per 2. Tan A per 2 sama dengan lebih kurang dari 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A. Atau kita sederhanakan berarti sin A per 1 tambah cos A sama dengan 1 dikurang cos A dan sin A. Oke, untuk memperoleh rumus dari setengah sudut ini, perhatikan rumus ini. Yang pertama itu adalah rumus untuk nilai sinnya, yang dimana itu berhubungan dengan cos 2 alfa, yang dimana 1 dikurang sin kuadrat 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, kita pindahkan. Jadi 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi cos 2A. Ini adalah rumus yang pada rumus sudut rangkap itu. Untuk mencari rumus tengahnya inilah dia, sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos 2 alfa per 2. Sehingga kita hilangkan tanda kuadrat, sin kuadratnya dari sin alfa sama dengan lebih kurang dari 1 dikurang cos 2A per 2. Ini tanda lebih kurang dari ini untuk menyatakan bisa dia nilainya positif atau nilainya negatif. Itulah guna dari ini. Kemudian untuk nilai dari cos 2A ini, sehingga kita peroleh rumus sin A per 2 itu adalah lebih kurang dari 1 dikurang cos A per 2. Nah, untuk nilai dari cos ini, cos kuadrat itu kan cos 2A itu ada 2 cos kuadrat. Cos 2 cos kuadratnya dikurang 1. Ini kita substitusikan, balik, pindah ini ke kanan jadi positif, ini ke sini tambah. Sehingga inilah dia hasil penyederhanaannya, sehingga menghasilkan rumus ini. Kemudian tannya ini diperoleh dari sini, sin 1/2A per cos 1/2A, berarti lebih kurang dari inilah dia hasilnya. Sekianlah penjelasan saya mengenai tentang identitas trigonometri. Apabila terdapat kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.